Halo guys, kembali lagi dengan gua Leonard dan pada kesempatan kali ini gua akan bahas sebenarnya gua mau bahas tentang memori yaitu HDD dan SSD. Gua mau kasih rekomendasi gimana cara kita milih SSD yang tepat. Tapi ternyata ada banyak banget yang harus gue bahas sebelumnya dan gue memutuskan untuk membagi jadi dua video yang terpisah. Jadi untuk video yang pertama ini gue akan membahas pembahasan pemahaman lebih dahulu supaya kalian setidaknya dapat gambaran lah kalian mau upgrade ke tetap HDD tapi dengan HDD yang berbeda atau kalian mau upgrade ke dari HDD ke SSD atau gimana lah ntar kalian mau upgrade-nya. Jadi gua memutuskan untuk bikin video ini dahulu untuk gambaran umumnya dahulu lah supaya kalian setidaknya ngerti. Jadi gua akan langsung masuk aja. Pertama untuk jenis storage yang paling populer saat ini yaitu ada dua jenis yaitu hard disk dan SSD. Walaupun sebenarnya masih ada satu lagi yaitu SSHD tapi SSHDD atau apalah itu HDD yang hybrid dengan SSD SSHDD SSHD SSHD bukan SSHDD SSHD dan gua kagak akan bahas itu. Gua akan lebih fokus ke dua jenis yaitu HDD dan SSD. Ada pertama HDD, sesuai namanya dia adalah storage yang di dalamnya ada komponen yang bergerak yaitu cakram atau piringan, karena sesuai namanya adalah hard disk, ada disknya ya, intinya ada kayak kasetnya gitulah di dalamnya yang berputar. Dan sedangkan SSD adalah penyimpan yang menggunakan basis flash sehingga tidak ada lagi part yang bergerak di dalamnya. Dan basis flash itu apa maksudnya? Secara gampangnya gua akan kasih contoh yaitu flash disk. Di situ penyimpanannya juga basis flash karena namanya juga flash disk kan. Jadi tidak ada lagi komponen yang bergerak, tidak ada lagi komponen kayak kaset atau cakram yang berputar lagi. Jadi disk sendiri adalah teknologi yang udah lama banget sejak tahun 1956. Sedangkan SSD yang berbasis flash mulai dikenalkan yaitu pada tahun 1991. Jadi emang SSD sendiri dirancang untuk jadi penerusnya HDD, tapi pada masa itu SSD sendiri masih sangat belum terjangkau untuk masyarakat umum seperti kita karena harganya emang sangat-sangat mahal dan ya itu adalah alasan utama tidak terjangkau. Jadi memang kagak semua orang bisa pakai SSD pada saat itu. Bahkan hingga beberapa tahun yang lalu juga kayaknya belum semua orang bisa pakai SSD sih. Oke, selanjutnya gue akan bahas dari jenis HDD. Meski HDD itu teknologi yang lama, tapi karena HDD sendiri masih sangat populer di zaman sekarang untuk storage biasanya, walaupun bukan sebagai sistem utama atau untuk instalasi OS, tapi HDD emang masih sangat sering banget digunain. Dan karena itu pula HDD masih banyak sekali produsen HDD yang membuat berbagai jenis HDD juga untuk berbagai skenario juga. Dari ukuran HDD itu ada dibagi dua ukuran, yaitu ukuran 2,5 inch dan 3,5 inch. Untuk ukuran HDD yang 2,5 inch itu adalah ukuran yang normal yang biasa kita temui kalau di laptop lama itu biasanya masih pakai HDD 2,5 inch. Lalu untuk penggunaan PC desktop juga kita bisa pakai HDD 2,5 inch. Lalu kayak HDD eksternal itu juga pakainya 2,5 inch. Terus untuk HDD enclosure itu juga pakainya 2,5 inch. Terus HDD caddy itu juga ukurannya pakainya yang 2,5 inch. Lalu ukurannya 3,5 inch ini untuk apa? 3,5 inch ini biasanya kalau penggunaan yang membutuhkan memori yang sangat besar atau storage yang sangat besar, dan biasanya pun bukan yang dipakai umum sih. Kita bisa aja pakai itu di desktop, PC desktop untuk storage yang lebih besar. Tapi biasanya untuk ukuran 3,5 inch ini sendiri biasanya dipakai untuk server pribadi seperti kita pasangkan di NAS Synology, itu emang pakai ukurannya yang 3,5 inch. Dan kalau kita bicara tentang enclosure, gua sendiri kagak pernah nemu enclosure yang ukurannya 3,5 inch. Ketika gua searching, yang muncul adalah semacam tempat yang kayak box. Jadi itu biasanya emang kayaknya udah masuk ke server pribadi sih itu, karena bukan yang portable. Jadi ya
ukuran 3,5 inch gua rasa bukanlah ukuran yang bisa kita bawa kemana-mana untuk, jadi kayaknya itu lebih ke stationery aja. Karena kalau ada laptop yang pakai 3,5 inch juga kayaknya bakal berat banget dan kagak masuk akal aja. Jadi ukuran 2,5 inch gua rasakan lebih reasonable untuk digunakan di perangkat-perangkat yang seperti laptop, karena ukurannya yang jauh lebih ringkas dibandingnya 3,5 inch, dan untuk eksternal juga karena memang ditujukan untuk portable juga kan. Jadi gua rasa ya tidak ada alasan untuk kita memakai 3,5 inch sebagai perangkat penyimpanan portable. Mungkin gua yang belum tahu kalau ada enclosure 3,5 inch mungkin. Selanjutnya adalah jenis HDD untuk penggunaan skenario yang berbeda-beda. Karena seperti yang gue bilang, HDD masih populer, jadi banyak sekali produsen yang memproduksi HDD untuk skenario yang berbeda juga. Contohnya untuk penggunaan ringan, di sini ada brand WD atau Western Digital. Dia adalah salah satu brand yang memproduksi storage HDD dengan yang ditujukan untuk skenario yang berbeda-beda. Contohnya ada WD Blue untuk penggunaan yang ringan seperti Office atau penggunaan harian saja. Lalu ada juga WD Purple yang mana ini WD dirancang untuk kerja 24 jam non-stop dalam seminggu. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi jenis hard disk yang diproduksi oleh WD, tapi gue kasih 2 contoh itu doang. Kalau kalian memang penasaran, kalian bisa langsung cek ke websitenya aja. Oh ya, di sini gue kagak disponsori oleh siapapun WD atau brand-brand yang gue sebut, ntar sini gue emang kasih contoh aja supaya kalian ngerti. Lalu selanjutnya gue akan masuk ke jenis SSD. Untuk SSD ini sebenarnya ada lebih banyak lagi jenisnya, jenis dan ukurannya, dan gue sendiri sebenarnya kagak hafal semua. Jadi kalau ada yang kelewat, gue mohon silahkan kalian tambahin di kolom komentar, atau kalau gue salah nyampein informasi kalian tambahin juga di kolom komentar, koreksi di kolom komentar. Pertama ada SSD jenis SATA yang ukurannya juga 2,5 inch dan itu sama dengan HDD 2,5 inch ukurannya. Bahkan portnya itu pun sama. Jadi kalau kalian punya perangkat laptop yang masih pakai HDD 2,5 inch, itu kalian ganti ke SSD SATA 2,5 inch itu bisa, karena emang portnya sama. Jadi kalian tinggal colokin aja. Oke, balik lagi, SSD SATA itu dibagi lagi menjadi SATA 1, SATA 2, SATA 3. Tapi untuk SATA 1 dan 2 gue rasa lupakanlah, itu bukan teknologi yang kita gunakan lagi. Kalian kalau mau beli SSD SATA itu belilah yang SATA 3 karena harganya sendiri sudah terjangkau dan mirip-mirip dengan HDD. Jadi gue rasa kan sangat menyarankan kalian untuk membeli SATA 3. Tapi kalau kalian masih punya pikiran untuk membeli SATA 1 atau SATA 2, ya itu terserah kalian juga lah. Walaupun secara speed mungkin tidak akan berbeda dengan HDD. Selanjutnya ada SSD M-SATA. Ini adalah SSD yang masih basisnya SATA. Jadi untuk performa atau speed yang masih mirip-mirip dengan SATA 3, SSD SATA 3 2,5 inch. Tapi di sini dia punya ukuran yang lebih compact atau lebih ringkas, karena emang SSD ini ditujukan untuk digunakan pada device yang biasanya sangat tipis seperti tablet atau ultrabook misalnya, yang memang kagak punya space banyak untuk komponen-komponen yang besar-besar. Dan setahu gue ukuran untuk SSD M-SATA ini cuma ada 2 ukuran doang, yaitu ukuran full size dan half size seperti ini. Lalu selanjutnya gue akan langsung masuk ke SSD M.2. Ini adalah jenis SSD yang paling modern dan paling sering dijumpai di pasaran, karena emang kayaknya hampir semua orang pakai SSD adalah SSD M.2. Kayak contohnya adalah produsen laptop zaman sekarang itu hampir semuanya dia pakainya SSD M.2, walaupun emang ukurannya kagak selalu sama. Tapi kebanyakan ukuran yang dipakai adalah ukuran 2280, yang artinya 22 kali 80 mili. Tapi ada juga laptop-laptop yang tipis pakainya yang ukurannya jauh lebih pendek daripada itu. Oke, SSD M.2 ini adalah SSD yang seperti gua bilang tadi, dia adalah SSD yang paling modern. Dan SSD ini juga punya beberapa jenis lagi. Contohnya adalah SSD M.2 SATA dan SSD M.2 NVMe. Bedanya apa? Kalau SATA seperti yang gue bilang tadi ya speednya mentok paling 600 MB doang. Nah kalau NVMe ini dibagi lagi jadi Gen 3 dan Gen 4. Untuk tahunya dari mana, biasanya ditulis SSD NVMe PCIe 4.0 atau 3.0, yang artinya kalau 4.0 yaitu Gen 4,
Dan kalau 3.0 yaitu Gen 3 gitulah. Dan untuk speednya tentu ini akan berbeda juga. Untuk Gen 3 itu punya speed maksimum di 3500 Mbps. Sedangkan untuk Gen 4 dia punya speed yang 2 kali lebih kenceng, bahkan lebih, karena speednya ada di 7500 Mbps. Ya itu bedanya jauh banget. Nah selanjutnya aku akan bahas dari kelebihan dan kekurangan untuk HDD dan SSD. Pertama dari HDD dahulu. Kelebihannya adalah yang pertama jelas harganya murah dan dapat space yang kapasitas yang sangat-sangat besar. Dan kelebihan selanjutnya adalah HDD sangat cocok untuk penggunaan stasioner seperti PC atau server pribadi, karena emang kalau penggunaan stasioner kan tidak banyak goncangan, artinya tidak banyak kita pindah-pindah, jadi itu akan lebih aman karena harganya jauh lebih murah dan kita dapat kapasitas yang jauh lebih besar juga. Lalu untuk kekurangannya jelas pertama adalah karena dia masih hard disk, ya ada disknya, dia masih menggunakan komponen yang bergerak di dalam storage-nya itu, sehingga kalau kita banyak pakai hard disk di perangkat yang kita tujukan ke portable seperti laptop, maka hard disk kita akan sangat rawan terkena goncangan. Dan kalau terkena goncangan apa yang terjadi, ya itu biasanya blue screen dan ada kemungkinan data loss juga. Jadi ya sangat rawan dalam keadaan yang penuh goncangan. Karena itu gue bilang tadi dia sangat cocok untuk penggunaan stasioner atau penggunaan yang agak banyak kita pindah-pindah seperti PC, desktop misalnya. Lalu kekurangan lainnya, ukuran HDD biasanya juga jauh lebih besar kalau kita bandingin dengan SSD M.2 NVMe atau M.2 SATA ya, yang pokoknya M.2 bahkan M SATA ya punya ukuran yang jauh lebih besar karena dia ukurannya 2,5 inch, bahkan ada yang 3,5 inch. Jadi untuk portabilitas dia agak kurang, bahkan dia bisa memakan banyak space kalau kita pasangkan di PC desktop atau di laptop, misalnya PC desktop yang pakai casing mini ATX misalnya. Selanjutnya adalah speed read and write-nya yang kebanyakan sangat rendah, bahkan speednya itu tergantung dari speed RPM-nya itu atau kecepatan mutarnya disk. Biasanya sih yang bagus ya yang di 7200-an atau 7000 berapa lah RPM-nya, atau bahkan lebih lagi itu biasanya udah bagus. Tapi ya itu meskipun dia punya speed yang kenceng dengan RPM yang kenceng, tapi dia tetap tidak cocok untuk digunakan secara portable karena masih rawan goncangan. Lalu kekurangan selanjutnya seperti yang gue bilang tadi, masih kembali ke disk, hard disk yang punya komponen muter itu. Karena dia punya komponen yang berputar atau bergerak itu, maka dia tentunya akan membutuhkan daya yang lebih besar. Dan karena ada komponen yang bergerak itu pula, dia akan menyebabkan kebisingan, yang mana ini akan dipengaruhi oleh RPM-nya juga. Jadi kalau kalian beli yang hard disk yang RPM-nya tinggi, dapat kecepatan yang tinggi, maka akan ada ketenangan yang kalian harus korbankan. Kecuali kalau kalian pasang di PC desktop dengan case yang sangat tertutup, sangat kedap suara dari luar, dari dalam, dari luar, entahlah. Mungkin ya itu bisa teratasi. Selanjutnya aku akan masuk ke SSD dari kelebihannya dahulu. Yang jelas pertama adalah speed read dan write-nya melebihi HDD pada umumnya. Selanjutnya tidak ada komponen fisik yang bergerak. Karena tidak ada komponen fisik yang bergerak, maka penggunaan SSD ini jauh akan lebih hemat daya dan tidak akan menyebabkan kebisingan dibandingkan HDD. Dan beberapa ukuran SSD juga sekarang jauh lebih minimalis dibanding HDD, sehingga tidak menyita tempat. Sebagai contohnya, produsen laptop zaman sekarang sudah kagak ada lagi sih setahu gue yang pakai slot 2,5 inci atau yang menyediakan slot 2,5 inci di laptop, karena emang itu sangat-sangat makan tempat. Dan kebanyakan sekarang sudah nyediain slotnya yaitu slot untuk SSD, slot PCIe. Jadi ya itu salah satu alasan penggunaan SSD sangat lebih populer dibandingkan HDD, karena dengan slot 2,5 inci yang dihilangkan itu dia bisa memperbesar kapasitas baterainya juga, memperbesar motherboardnya juga. Lalu untuk segi kekurangan dari SSD, satu-satunya yang gue rasain adalah harganya sih. Harganya untuk saat ini memang jauh lebih terjangkau dibandingkan dahulu. Tapi untuk harganya saat ini juga masih belum bisa dibilang murah. Kalau kita cari yang murahan ada, tapi gue kagak saranin. Misal
520 giga 512 giga harga 500.000 itu gua kagak akan saranin kalian beli yang kayak gitu, kecuali kalian belinya emang SATA, SSD SATA mungkin ada harga segitu. Tapi kalau kalian nyarinya yang SSD M.2 NVMe 512 giga dengan harga 500.000, gua rasa akan banyak sekali yang harus kalian korbankan, misal umur dari SSD tersebut atau speednya atau komponen lain yang akan dikorbankan yang bisa mempengaruhi durabilitas atau speednya juga. Jadi gua kagak akan saranin kalau kalian beli SSD M.2 NVMe yang murah-murah kayak gitu. Kalau kita bilang ada ya itu pasti ada. Tapi kalau kita bilang yang layak untuk digunakan setidaknya, maka itu setidaknya harganya akan masih tinggi untuk beberapa orang. Bahkan bagi gua juga masih tinggi. Ya, gua rasa untuk pembahasan kali ini segitu dahulu. Untuk video selanjutnya gua baru akan jelasin cara milih SSD mungkin. Setidaknya apa saja yang harus diperhatikan kalau kita milih SSD, dan di sini gua ternyata udah bikin ternyata cukup banyak, makanya gua putusin untuk bikin 2 video terpisah aja. Jadi kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau informasi yang gue sampaikan masih kurang, kalian bisalah komen di kolom komentar. Jadi gue rasa segitu dulu dan terima kasih sudah menonton. Bye.